Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, kabar baik untuk timnas Indonesia di China guys. Timnas U24 ini apabila lolos 16 babak besar, walaupun kalah 2 kali, tetapi keberuntungan apabila timnas Indonesia masih yang terbaik dalam runner up yang ketiga di dalam fase grup itu. Jadi akhirnya kabar baik yang kedua ialah Ramadan Sananta akhirnya Persis Solo melepaskan pemain timnas Indonesia yaitu Ramadan Sananta ke Asian Games yang ketika ini Indonesia melaju ke 16 babak besar. Jadi pemain timnas Indonesia yang berusia 20 tahun ini guys dijadwalkan akan melakukan penerbangannya ke Hangzhou, China pada malam ini juga ya, 25 September ini. Jadi tentunya hal ini akan menjadi kabar yang baik untuk timnas Indonesia di mana skuad Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan pada 16 besar Asian Games 2023 ini. Jadi sebelumnya Persis Solo pada 17 September lalu mengumumkan tidak mengizinkan Ramadan Sananta bergabung dengan timnas Indonesia U24 ini. Yang mana alasan Persis ketika itu kerana striker atau penyerang tersebut punya peran vital bagi klub di Liga 1. Nah, walau bagaimanapun Persis Solo juga berterima kasih ya kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir kerana berkomitmen memperbaiki jadual liga agar tidak berbenturan dan dengan jadwal timnas di kemudian hari lah yang akan datang. Jadi bagi Persis Solo keputusan ini bisa menjadi jalan tengah untuk kepentingan bersama sehingga tujuan kompetisi agar PSSI mendapatkan pemain yang berkualitas bisa bermain untuk timnas Indonesia dan juga visi dan misi para timnas Indonesia dan juga anggota-anggota PSSI ini berjalan dengan baik. Jadi keikutsertaan Ramadan Sananta ini dalam skuad timnas U24 dalam fasa 16 besar Asian Games ini adalah sebuah peristiwa ataupun ini momen yang sangat membangkitkan harapan untuk timnas Indonesia dan seluruh penggemar sepak bola sebenarnya dan pendukung-pendukung yang tertanya-tanya siapakah penyerang yang sesuai, dan Sananta ini adalah antara penyerang yang paling sesuai pada saat ini. Jadi Sananta sebagai salah satu pemain muda berbakat membawa harapan besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka meraihkan kesuksesan apabila menjelang laga menentang Uzbekistan ini. Oke guys, kita lihat sebentar dalam video pada kali ini daripada channel Berkah Timnas untuk info terkait dengan Ramadan Sananta akan ke China ini. Yuk kita semak video ini terlebih dahulu guys sama-sama, baru saya akan memberi sedikit lagi ulasan reaksi di akhir video ini nanti. Yuk sama-sama kita semak video ini. Berita yang sangat mengembirakan untuk timnas Indonesia guys. Setelah absen di pertandingan kemarin, kini Ramadan Sananta dan Beckman Putra terbang ke Cina perkuat timnas U24. Ramadan Sananta resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia U24 yang akan bersaing di babak 16 besar Asian Games 2023. Ini kompom sudah, Beckman Putra juga berpotensi bergabung dengan tim, dengan syarat bahwa hasil pemeriksaan medis yang akan segera dilakukan menunjukkan bahwa dia dalam kondisi fit untuk bermain. Oh, Beckman Putra ini guys, dia belum tentu lagi dapat bersama dengan Ramadan Sananta karena dia masih lagi dalam kondisi yang belum sehat sepenuhnya ya. Jadi ini bergantung kepada kesehatan beliau untuk datang ke China. Tetapi kemungkinan Ramadan Sananta sajalah kalau mengikut video ini yang mungkin itu paling confirm. Jadi mudah-mudahan kedatangan Ramadan Sananta ini akan mendapat satu lagi motivasi dan semangat mental kepada semua pemain apabila ada satu penyerang yang mereka tunggu-tunggu juga untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini. Walaupun bukan semua lagi, sebenarnya ramai lagi pemain
yang kalau diikutkan ya, ramai lagi pemain yang boleh bergabung di sini, tetapi di klub masing-masing pada saat ini di luar negeri, contohlah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan lain-lain lagi. Itu masih lagi Witan Sulaiman, siapa lagi? Asnawi ya, kalau masih umurnya 24 ke bawah. Itu pun bisa untuk bermain sebenarnya. Tetapi apapun, kita tumpukan dengan kedatangan Ramadan Sananta ini dulu guys. Manajer Timnas Indonesia U24, Endri Irawan, mengumumkan berita bahagia ini. Kehadiran Ramadan Sananta, khususnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games 2023. Sementara kemungkinan kembalinya Beckham Putra memberikan harapan baru dalam hal pemain yang siap beraksi di lapangan. Kehadiran Ramadan Sananta telah lama ditunggu-tunggu oleh Timnas Indonesia U24, terutama setelah tim kesulitan mencetak gol dalam fase grup. Persis Solo tidak melepaskan Ramadan Sananta, sehingga tim ini harus mengandalkan penyerang yang kurang tajam, yang menghasilkan hanya 2 gol dalam 3 pertandingan grup. Pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023 untuk Timnas Indonesia U24 akan melawan juara. Ini jadwalnya, dia akan menentang Uzbekistan juara grup C ini. Jadi, ini bahaya juga ini. Uzbekistan ini pun tim Timur Tengah yang sangat baik permainannya. Tetapi Indonesia akan coba sedaya upaya dengan adanya Ramadan Sananta ini ya. Grup C yang akan ditentukan hari ini. Calon lawan Timnas Indonesia U24 antara Timnas Uzbekistan U24 dan Timnas Hong Kong U24. Pertandingan babak 16 besar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28 September 2023, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kita nantikan guys. Diharapkan bahwa kehadiran Ramadan Sananta dan Beckham Putra akan memberikan kekuatan tambahan pada tim ini. Ketidakhadiran Ramadan disebabkan oleh kebutuhan timnya, Laskar Sambernyawa, untuk berkompetisi di Liga 1 2023 hingga 2024. Sementara itu, Beckham tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U24 karena masih dalam masa pemulihan dari cedera yang dia alami. Nah, ini pemulihan Beckham guys. Putra terjadi selama pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Kini, semua mata tertuju pada sejauh mana penampilan Timnas Indonesia U24 setelah kedatangan 2 pemain ini. Tapi apapun guys, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir sebenarnya yang telah bertungkus lumus membuat perbincangan, membuat perundingan sama ada dengan Bapak Sumargo ataupun dengan pelatih Indra Sapri ini ataupun dengan manajemen pengurusan kepelatihan di Persis Solo ya. Berunding dengan secara bagus, secara baik untuk melepaskan Beckham Putra, untuk melepaskan Ramadan Sananta ini. Beckham Putra kalau dapat juga bermain itu lagi baik, tetapi kalau mengikut kondisinya itu masih mengalami kecederaan dan amat sukar untuk pulih dalam masa yang terdekat. Nah, walau bagaimanapun dengan kehadiran Ramadan Sananta itu mungkin sedikit sebanyak dapat memulihkan semangat dan motivasi tim pemain-pemain secara keseluruhannya. Dan terima kasih untuk Bapak Erick Thohir dapat menyediakan kedatangan Ramadan Sananta ini juga. Dan Persis Solo manajemennya semua harus kita acungkan jempol guys dengan mereka dapat melepaskan pemain ini untuk Timnas Indonesia, untuk negara. Oke, kita teruskan guys. Oke guys, syukur alhamdulillah. Itu tadi berita terkini, berita baik yang harus kita apresiasi dengan baik, dengan positif juga. Dan walaupun hanya 1 pemain, Ramadan Sananta, dan sebenarnya ini belum tentu pun dapat mengubah keseluruhan permainan. Tetapi sekurang-kurangnya guys, Indonesia ataupun Bapak Erick Thohir dan juga pengurusan kepelatihan manajemen Persis Solo telah berusaha sedaya upaya untuk membantu
kekuatan sedikit timnas Indonesia itu di Asian Games ini dengan lolosnya ke 16 babak besar yang walaupun kalah 2 kali, tetapi kekalahan 2 kali itu hanya kekalahan tipis gitu. 1-0 ke atas Chinese Taipei dan 1-0 lagi ke atas Korea Utara Korut. Jadi dengan kedatangan Ramadhan Sananta, walaupun daripada segi penglihatan atau pandangan pendapat segelintir penggemar sepak bola itu tidak mendatangkan impak yang besar kepada timnas Indonesia, tetapi kalau saya punya pendapat lah, sekurang-kurangnya ini dapat membantu daripada segi mental pemain, semangat pemain, dan juga motivasi pemain yang sedia ada di dalam timnas Indonesia itu. Karena apa guys? Karena Ramadhan Sananta ini pada awalnya ya, dia punya nama di senarai list 25 pemain yang dibawa oleh Indra Sapri. Tetapi oleh karena masalah Persis Solo tidak dapat melepaskannya karena liga yang perlu ditempuhi, mungkin itu sedikit sebanyak memadamkan semangat para pemain yang lain. Tetapi dengan kedatangan beliau pada malam ini untuk menentang Uzbekistan pula pada Kamis nanti, itu mungkin sedikit sebanyak juga akan dapat memulihkan kembali semangat pemain-pemain yang lain. Dan juga Indra Sapri punya pilihan untuk bahagian penyerang, yang mana setakat ini ketumpulan bagian penyerang itu amat terserlah di timnas Indonesia ini karena memperoleh hanya 2 gol sahaja daripada 3 perlawanan. Hanya menentang Kyrgyzstan dapat 2 gol, dan menentang Chinese Taipei dan juga Korea Utara itu tidak menghasilkan sebarang cetakan gol. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan semoga kedatangan Ramadhan Sananta ini akan menyuntik semangat pemain lain dan juga menghasilkan cetakan gol. Walaupun kita masih ragu-ragu lagi dengan kekuatan sebenar apabila menentang Uzbekistan ini. Tetapi kita perlu positif, timnas Indonesia perlu positif, pendukung-pendukung semua perlu positif guys. Karena setiap pikiran yang positif itu akan mendatangkan hasil yang positif. Jadi kita boleh mengkritik, tapi dengan kritikan yang membina, dengan kritikan yang menaikkan semangat para pemain, bukan meruntuhkan semangat pemain itu. Biar kritikan itu kritikan yang berasas dan kritikan yang membina untuk membantu timnas Indonesia U24 ini melaju ke peringkat ke babak seterusnya. Sekarang ini 16 besar, syukur alhamdulillah walaupun dengan 2 kekalahan, tetapi dari segi runner up 3 terbaik di tim mengikut poin mata yang ditetapkan. Itu sangat baik, itu satu motivasi penting, itu psikologi kepada timnas Indonesia untuk lebih berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat, dan mereka perlu bersedia sepenuhnya daripada semua segi, stamina, kekuatan, dan juga taktikal. Pasingan perlu diperbaiki dan juga kecepatan perlu diperbaiki. Itu yang perlu pemain-pemain fokus pada perlawanan menentang Uzbekistan. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini, dengan kedatangan Ramadhan Sananta ini? Adakah Indonesia dapat merubah daripada segi taktikal dan jumlah gol akan dihasilkan selepas ini? Kita nantikan perlawanan akan datang, dan kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk pandangan dan pendapat kalian. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.